Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama karena masih dalam suasana Idul Fitri, ya walaupun Idul Fitrinya udah lewat 2 minggu ya, tapi ya nggak apa-apa kalau saya masih menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang kembali kepada rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema besar kita bicara tentang fikih 4 mazhab. Ini memang sesuatu yang kalau kita telusuri ke belakang, ke zaman Nabi, bahkan ke zaman para sahabat, bahkan juga ke zaman tabi'in, 3 generasi itu istilah yang belum pernah dikenal. Istilah 4 mazhab itu. Bahkan istilah mazhab, misalnya sebutlah mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, itu pun belum ada di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in. Nah, mazhab-mazhab itu baru ada ya lepas dari masa Rasulullah beratus-ratus tahun. Sebutlah misalnya mazhab yang dari 4 itu ya Pak, yang paling awal atau yang paling tua gitu, itu kan mazhab Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah pemimpinnya memang lahirnya tahun 80 Hijriah ya, tapi kan nggak langsung jadi imam begitu lahir ya. Beliau jadi imam mazhab itu, mendirikan mazhab tentu bukan di awal masa kehidupan, tapi justru di akhir masa kehidupan. Begitulah, makanya kita memberi nomor identitas kepada para ulama itu berdasarkan angka tahun wafatnya dan bukan tahun lahirnya. Karena kalau tahun lahirnya Pak Abu Hanifah 80 Hijriah, nah itu dia baru lahir, belum jadi ulama ya. Tapi kalau kita bilang Abu Hanifah 150 Hijriah, nah karena di tahun 150 itulah yang waktu itu beliau wafat, disitulah beliau udah jadi ulamanya. Nah, angka buat Abu Hanifah sebagai pendiri madhab yang pertama dari 4 itu, itulah 150 Hijriah. Bapak bisa bayangkan, sepeninggal Nabi Muhammad 140 tahun kemudian, itu baru ada yang namanya mazhab Hanafi, yang ditandai dengan ya wafatnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau di Indonesia kan kita mengenal mazhabnya kan Syafi'i. Beliau justru tahun 150 Hijriah itu malah baru lahir ya, dan angka yang kita sematkan kepada nama Asy-Syafi'i di dalam kitab-kitab begitu bukan 150, karena 150 itu baru tahun lahirnya. Beliau tuh wafatnya 204 Hijriah. Jadi kalau kita sebut Al-Imam Syafi'i dalam kurung 204H tutup kurung, itu menunjukkan oh beliau jadi imamnya itu, eksisnya jadi ulamanya itu ya terakhir di tahun 204 Hijriah. Nah, jadi jamaah sekalian, kita tahu bahwa istilah bermazhab ya itu tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada juga di zaman sahabat dan juga di zaman tabi'in. Mereka para imam mazhab yang 4 itu berada di bawahnya, di bawah dari 3 generasi pertama. Kan Nabi sendiri pernah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu masa aku, yaitu Nabi dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang sesudahnya. Oh, masa di mana sahabat masih ada tapi Nabi sudah nggak ada. Tsummal ladzina yalunahum, oh masa di mana
para sahabat itu mungkin sudah habis, yang ada tinggal tabiin saja. Nah, setelah tabiin wafat itu Nabi sudah nggak menyebut lagi. Cuman tiga generasi saja Nabi menyebut yang terbaiknya begitu. Nah, 4 mazhab itu adanya di mana? Adanya di bawah dari 3 lapisan itu. Sebagai contoh saya harus sebutkan salah satunya, misalnya Imam Malik rahimahullah. Beliau itu lahirnya 92 Hijriah, wafatnya 197, ya, hampir tahun 200. Nah, Imam Malik ini kalau diurutkan sanad jalurnya kepada Nabi Muhammad, itu melewati dulu pertama kali gurunya sendiri, Nafi'. Nafi' ini levelnya tabi'in, Pak. Ya kan? Nah, kemudian Nafi' itu punya guru, banyak gurunya, tapi salah satunya yang paling top di Madinah itu adalah ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat, anaknya Umar bin Khattab. Nah, cuman bayangkan, Bapak bisa lihat bahwa Abdullah bin Umar itu anaknya Umar gitu ya. Dan yang sahabat Nabi itu, ya kita tahu yang sahabat Nabi itu Umarnya. Sedangkan Abdullah sahabat Nabi bukan. Sahabat Nabi juga. Hanya saja ketika dulu Nabi Muhammad masih hidup, Abdullah bin Umar itu masih kecil. Jadi sering disebut dengan istilah sigharus sahabah, sahabat yang masih kecil. Itu selevelannya, liftingnya itu ada Abdullah bin Abbas. Ya, itu selifting tuh, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ada lagi Abdullah bin Amr bin As. Anak-anak, ya taruhlah misalnya masih remaja, ya. Bahkan Ibnu Abbas itu kan istilahnya anak kecil ya, yang Nabi usap-usap kepalanya sambil Nabi doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, begitu. Tapi kita tetap menyebut mereka sahabat karena bertemu langsung dengan Nabi, walaupun waktu itu masih kecil, gak jadi masalah. Kita sebut mereka adalah levelnya level sahabat yang memang ketemu dengan Nabi. Nah, Abdullah bin bin Umar gitu ya. Ya, kalau ditanya lagi siapa gurunya ke atas, ya Rasulullah sudah, begitu. Jadi kalau kita urutin nih Pak, Imam Malik, imam yang kedua dari 4 mazhab itu, beliau tinggal di Madinah, ya, tinggal di Madinah, punya guru namanya siapa tadi? Nafi'. Nah, Nafi' ini levelnya tabi'in. Nah, di atasnya Nafi' itulah Abdullah bin Umar, levelnya sahabat, dan kemudian di atasnya Abdullah bin Umar ya langsung Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya Imam Malik itu bukan sahabat, bahkan juga bukan tabi'in, tapi di bawahnya lagi istilahnya tabi'ut tabi'in gitu ya. Nah, jadi kalau saya katakan bahwa tidak ada mazhab-mazhaban di masa Rasulullah, iya, nggak ada memang. Ya, nggak ada juga di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu nggak ada. Kalaupun ada di bawahnya, levelnya sudah tabi'ut tabi'in begitu. Baik jamaah sekalian, pertanyaannya adalah begini. Kalau mazhab-mazhab itu tidak ada di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in, lantas kenapa kita itu harus bermazhab? Itu kan pertanyaan paling dasarnya. Bukankah sudah ada Rasulullah? Bahkan bukankah Rasulullah sudah meninggalkan kepada kita 2 perkara? Itu hadisnya kan terkenal Pak. Taraktu fikum amraini. Aku wariskan, aku tarikahkan pada kalian. Jadi kan Nabi itu meninggal nggak punya harta. Yang diwariskan itu bukan tanah Pak, bukan sertifikat bangunan gitu ya, bukan mobil, bukan apa. Tapi yang beliau wariskan tuh Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh pada Quran dan hadis, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Maka peganglah, yaitu kitabullah wa sunnati rasulihi, gitu ya. Nah, itu kan hadisnya itu Pak. Nabi suruh kita berpegang pada Quran dan sunnah. Pertanyaannya, kenapa kita malah berpegang pada mazhab begitu?
Dan itulah yang kemudian sering jadi perdebatan ya antara kelompok yang bermazhab di tengah kita umat Islam dengan kelompok yang anti mazhab gitu. Kata yang anti mazhab, Nabi itu nggak nyuruh kalian bermazhab-mazhab. Bermazhab itu nggak ada Nabi bilang kalian nanti kalau saya sudah nggak ada berpeganglah pada mazhab Syafi'i. Nggak ada. Nggak ada kata-kata kayak gitu Pak. Berpeganglah pada mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Nggak ada. Nabi tidak pernah bilang kayak gitu. Berpegang pada apa? Ya pada Quran, ya pada hadis, bukan kepada mazhab. Nah ini dalil kelompok yang anti mazhab, atau dalam bahasa populernya istilahnya al-madhabiyah. Kelompok yang tidak mau menggunakan mazhab. Kenapa? Karena menurut mereka yang harus diikuti itu bukan mazhab. Yang harus diikuti adalah Al-Quran dan hadis. Begitu. Nah sekarang kan bola liarnya ada di tangan mereka yang bermazhab. Mohon maaf, kan Rasulullah nggak memerintahkan kita bermazhab. Memerintahkannya berpegang pada Quran dan hadis. Kok Anda pakai mazhab? Dasarnya apa? Kenapa kok malah nggak sesuai dengan perintahnya Nabi? Begitu kan? Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pertanyaan yang sangat penting yang harus dijelaskan. Begini jemaah sekalian, kita lihat dulu pada kenyataannya di masa mazhab-mazhab fikih yang 4 itu berdiri, sebenarnya kalau kita bilang mazhab itu ada 4, itu keliru Pak. Mazhab itu ada banyak. Kalau yang bisa kita catat begitu, itu lebih dari 13. Dan Al-Imam Abu Hanifah itu bukan pendiri mazhab yang pertama. Yang lebih tua lagi, yang paling awal itu ada namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita sering dengar tuh nama ulama besar, Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya mazhabnya itu kalau boleh disebut mazhab ya mazhab Basriyun ya, atau Hasan Al-Hasani gitu harusnya ya. Tapi kenapa kita nggak pernah mendengar mazhab Hasan Al-Basri ini? Ya simpel aja, karena begitu Imam Hasan Al-Basri itu wafat, muridnya bubar, sehingga mazhabnya itu lenyap begitu saja. Tapi kalau di masanya, di masa Imam Hasan Al-Basri itu guru besar Pak, guru besar. Orang-orang kalau mau belajar agama Islam, nah alim besarnya adalah Imam Hasan Al-Basri gitu ya. Itu kalau di Irak atau di Baghdad lah begitu, di Bani Abbasiyah. Nah selain dari Imam Hasan Al-Basri, nanti di Mekah juga ada ulama juga yang besar. Jadi rupanya begini Pak, yang kita sebut mazhab-mazhab itu kalau di masanya itulah namanya madrasah, itulah namanya pusat pengajaran agama Islam. Jadi kalau bahasa kitanya mazhab itu asal muasalnya itu adalah orang yang sangat alim, yang mengerti agama, mengerti Quran, mengerti sunnah ya, mengerti Quran, mengerti sunnah sejak kecil sudah hafal. Misalnya kayak Imam Asy-Syafi'i itu sejak usia 5 tahun, sebagian riwayat menyebutkan 7 tahun itu sudah hafal Quran luar biasa. Dan uniknya adalah Imam Asy-Syafi'i, dia itu kalau khatam Quran bukan sebulan sekali Pak. Khatam Quran tuh setiap hari. Dalam sehari dia khatam Quran gitu. Kebayang Pak, khatam Quran sehari itu gimana? Ya artinya dia sudah hafal banget. Dan kalau mau kita buktikan khatam Quran sehari sekali itu bisa zaman sekarang. Cuman mungkin kalau di Jakarta ini agak kurang populer ya. Saya di kampungnya ibu saya di daerah Jogja sana Pak, itu biasa yang namanya ada acara istilahnya khataman. Khataman Pak, kalau misalnya kemarin itu ada orang tua saya, bule saya wafat gitu ya.
Kebetulan anaknya termasuk kelompok penghafal Quran gitu ya. Itu dalam sehari itu hatam Pak. Baca mulai dari jam 6 pagi menjelang asar itu udah selesai. Ya karena mereka hafizoh ya. Baca Qurannya gandeng meleng Pak, udah kagak pakai ngelihat teks lagi gitu. Lempeng aja udah gitu. Dan satu juz itu dia baca cuma paling 15 menit Pak, paling banyak gitu. Saya nggak bisa Pak, saya nggak hafal Quran. Kalau Al-Fatihah saya hafal dan cepat. Al-Fatihah tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu bisa gitu kan. Jadi kalau dibilang sehari hatam Quran kayak gimana, ada buktinya. Ya kan? Bayangin jam 6 pagi mulai, asar udah selesai. Wah, itu luar biasa memang. Nah, Al-Imam Syafi'i kayak gitu Pak. Dan itu dia mulainya dari usia 5 tahun. Kebayang kan? Jadi kalau dibilang Al-Quran, ya udah lalapannya dia tiap hari itu Pak. Berquran-Quran gitu kan. Dan bahkan kemudian ketika dia belajar sama gurunya, Al-Imam Syafi'i itu kemudian di usia 15-an tahun tuh berangkat ke Madinah. Beliau sendiri orang Mekah gitu ya, Imam Syafi'i. Masih keturunan dari Bani Quraisy, darah biru orang Arab. Nah, diajak ke Mekah itu karena gurunya di Mekah, di Masjidil Haram, itu udah kewalahan. Ini murid kepinteran. Ya, murid kepinteran. Saya punya murid banyak, pinter-pinter banyak, tapi kalau yang ngatur ini saya udah kewalahan. Ibarat guru silat Pak, semua jurus sudah diajarin dan gurunya udah kalah sama muridnya begitu. Sehingga akhirnya sang guru bilang, Syafi'i, udah habis nih jurus yang saya ajarin ya, semua pelajaran agama udah selesai. Jadi kalau ente masih pengen juga nambah ilmu, saya turunin guru saya langsung gitu. Nah, ini kan mufti di Mekah, di Masjidil Haram itu dulunya pernah mondok di Madinah. Guru dari segala macam guru, gitu kan? Yaitu Imam Malik rahimahullah. Nah, di masa itu kemudian Syafi'i yang masih muda, masih umur 15-an tahun begitu, dikasih rekomendasi sama mufti Mekah. Ya, dan juga gubernur Mekah. Dapat 2 tuh Pak, KTBLC. Istilahnya rekomendasi. Soalnya begini Pak, Imam Malik itu imam yang udah terlalu senior, usianya juga udah 80-an tahun begitu kan, 70 lah waktu itu. Itu nggak sembarang orang bisa ngaji sama beliau. Kalau yang masih ecek-ecek, yang masih baru pemula, yang baru belajar istilahnya abda ubis gitu ya, itu mah sono sama cucu murid saya atau sama murid saya aja gitu. Itu jadi nggak bisa sembarang orang. Nah tapi ini ada anak muda usia 15 tahun langsung ketemu Imam Malik, itu nggak bisa Pak. Harus ada KTBLC, harus ada istilahnya rekomendasi. Dan karena yang merekomendasikan tuh orang penting, pertama ya mufti Mekah, ya kan? Yang mana mufti Mekah itu dulu muridnya Imam Malik. Kemudian yang kedua gubernur Mekah. Gubernur Mekah kirim surat kepada gubernur Madinah, bilang, gubernur, saya punya anak murid cakep banget nih, bisa nggak ente bilangin sama mufti di Madinah, Imam Malik, bahwa ini warga saya ini pengen belajar sama dia gitu. Terus bawa juga surat, jadi 2 lah tuh Pak suratnya, sampai ketemu gubernurnya, sampai ketemu Imam Malik. Nah begitu sampai di Imam Malik, kata Imam Malik, kita tes dulu nih anak, jangan cuma ngandelin surat kuasa dari penguasa gitu kan. Ditanya tuh Imam Syafi'i oleh Imam Malik, ente mau belajar apa sama aneh gitu, mau belajar ilmunya tuan guru gitu. Ente udah tahu belum saya tuh ngajar apa aja? Alhamdulillah udah tuan guru, Anda kan menulis kitab hadis Al-Muwatta namanya, tebal tuh Pak segini. Oh udah baca? Alhamdulillah udah berkali-kali tuan guru, bahkan saya udah hafal. Wah baru pada kaget, udah hafal maksudnya? Iya semua yang ada di dalam kitab itu udah saya hafal begitu kan. Dites Pak, jangan ngaku hafal doang gitu kan. Diurutkan begini kan tuh kitab hadis Pak, hadis-hadis Nabi itu semua di zaman itu Pak belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim,
Belum ada kitab-kitab hadis Turmuzi, Nasai dan sebagainya, nggak ada. Pertama kali ada kitab hadis yang lengkap yang diajarkan kepada para murid itu adalah Al-Muwatta. Itu baru tahun berapa? Ya tahun 100 ya 100. Kalau Syafi'i aja lahirnya 150, dia usia 15 berarti tahun 165 Hijriah gitu kan. Nah itu beliau bisa jawab semua tuh hadis yang ditebakin ujungnya terusannya bagaimana gitu. Nah maka setelah dites hafalan, jadi gini Pak, mau ngaji kitab Al-Muwatta, dia udah hafal kitab itu, tinggal penjelasannya yang belum gitu Pak. Kalau kita kan enggak, boro-boro udah baca kitab itu, kitabnya aja apaan juga kagak ada, ya kan, cuman ngomong aja, nggak ada jeluntrungannya, nggak ada manhajnya, nggak ada silabusnya, ceramah doang pulang, udah begitu ya. Nah kalau Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, yang dia pelajari itu adalah hadis, karena guru besar hadis di masa itu adalah Imam Malik gitu. Di mana-mana di seluruh dunia kalau ditanya siapakah orang yang paling ahli dalam ilmu hadis, ya Imam Malik gitu. Kemana-mana juga Imam Malik jawabannya. Di Madinah gitu kan, malah dulu ada seorang khalifah di masa itu, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini Pak, khalifah, ya kekuasaannya kan luas, seluruh dunia Islam itu di bawah tangannya dia. Harun ar-Rasyid ini datang berziarah ke Madinah. Setelah dia sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, ya apalagi kalau bukan ketemu dengan pakar hadis paling top di zamannya. Dan beliau termasuk pengagum Pak, dan sudah baca juga itu kitab Al-Muwatta, udah belajar juga, karena emang hadis di masa itu ya Al-Muwatta gitu kan. Nah karena dia seorang khalifah, dia punya kekuasaan, dia minta izin, wahai guru, saya mohon izin, ya berikanlah izin kepada saya, kan saya khalifah nih, untuk meresmikan bahwa kitab hadis satu-satunya yang boleh dipakai di seluruh dunia Islam itu yang ini aja. Soalnya di masa itu ada beberapa orang yang juga menyusun kitab hadis tapi kurang Pak, kurang lengkap, kurang apa namanya, kurang bagus dan sebagainya lah gitu. Tapi yang paling bagus memang itu. Jadi ibarat kata khalifah pengen menjadikan kitab Al-Muwatta itu kitab standar di seluruh wilayah khilafah Islamiyah begitu. Itu kan luar biasa penghargaannya kepada kitab Al-Muwatta gitu ya. Tapi apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, enggak, saya enggak mau dijadikan kitab saya ini kitab standar di negara kita. Loh kenapa? Jawabannya adalah selain kitab saya masih banyak kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh para ulama yang juga lebih pintar dari saya, lebih baik dari saya. Ini Pak antara tawadhu ya dengan ya memang penghargaan yang tinggi juga kepada para ulama yang lain. Harusnya sih kalau cara kita nih Pak, saya Pak ditawarin gitu, Ustadz bukunya kita jadikan standar di negara kita gitu kan, wih cakep tuh gitu kan, minta royalti kan gitu. Ini enggak Pak. Jadi Imam Malik nggak mau, tapi dari situ bisa kita tahu bahwa oh emang ini kitab nggak sembarang kitab nih gitu ya. Nah Al-Imam Syafi'i itu belajar kitab Al-Muwatta langsung kepada pengarangnya, di mana dia sudah hafal kitab itu sebelumnya, dan ketika duduk setiap hari di Masjid Nabawi belajar kitab itu, ya intinya bahwa Asy-Syafi'i sudah menguasai Al-Quran dan sudah menguasai As-Sunnah gitu Pak. Jadi kan kita tadi bertanya di awal Pak, kan Rasulullah meninggalkan kata Quran dan Sunnah, kenapa lu pada bermazhab? Kan gitu pertanyaannya Pak. Jawabannya, nah imam mazhab itulah yang ngajarin Quran dan Sunnah. Nah kalau ente ngaku-ngaku kembali pada Quran pada Sunnah, tapi baca dan ngarang sendiri, ya itu yang sesat, itu yang ente itu justru
ngakunya kembali pada Quran. Ditanya, bisa bahasa Arab? Enggak. Ditanya, ini ayat ini waktu turun bagaimana ceritanya? Kagak tahu. Ini ayat 2 ada yang bertabrakan satu dengan yang lain, yang mana yang kita pakai? Bengong. Lah, bagaimana ente bilang saya pakai Quran? Quran dari Hong Kong. Ya mau pakai Quran ya berarti belajar kepada ahli Quran. Siapa ahli Quran? Ya Imam Malik pada saat itu. Kalau dibilang belajar hadis, ya bukan beli buku hadis terjemahan bahasa Indonesia lalu dibaca sendiri dan merasa dirinya udah paling pinter hadis. Bukan. Nah itu maka gak belajar namanya. Yang dikatakan kembali pada Quran berarti belajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ya kan, di dalamnya nanti ada ilmu nasakh wal mansukh, ya kan, ilmu asbabun nuzul dan berbagai macam ilmu yang lain yang masih dalam batasan ilmu Al-Quran, begitu. Nah oleh karena itu maka dikatakan kembali kepada Al-Quran atau berpegang pada Quran itu sebenarnya adalah bahasa yang simpelnya. Kalau dibilang kembali pada Quran, Pak, ya berarti duduk ngaji, belajar ilmu Al-Quran, gitu kan? Kembali kepada hadis, bukan berdebat tentang hadis, enggak, duduk kuliah, gitu ya, belajar ilmu hadis, gitu. Jadi kembali pada Quran dan pada hadis itu bentuk realnya itu ya jadi alim dalam bidang ilmu Al-Quran, jadi alim dalam bidang ilmu hadis. Karena dua-duanya itu kan sumber rujukan agama Islam, gitu loh, ya kan? Nah Anda tidak bisa mengolah sendiri. Seperti juga kayak gini, Pak. Bener sih bahwa yang namanya tanah air kita ini sangat kaya, mengandung kekayaan yang luar biasa, salah satunya minyak bumi. Itu benar, Pak. Ya kan, ada nih di bawah tanah kita minyak bumi. Tapi kan nggak bisa langsung kita isi ke tangki mobil kita. Pertama, di mana ada cadangan minyak bumi? Kan tuh harus dilakukan eksplorasi. Ya kan? Kalaupun ditemukan ada cadangan minyak bumi, disedot nih keluar, ya kan masih minyak mentah, masih bercampur dengan lumpur, bercampur dengan air, bercampur dengan gas dan sebagainya, kan harus diolah dulu, gitu kan, sampailah nanti jadi bensin. Bensin pun macam-macam, ada Pertamax, ada Pertalite, ya kan, bahkan juga bisa jadi bahan bakar kayak aftur yang buat pesawat terbang, solar dan sebagainya kan. Nah artinya antara kekayaan alam dengan ngisi bensin di pom bensin itu dua hal yang berbeda, Pak. Nggak bisa kita sederhanakan. Tenang aja, tanah kita mengandung kekayaan mineral, ada minyak bumi, terus kita gali sumur gitu, Pak, di belakang rumah, dapet tuh 15 meter gitu, wih minyak nih, langsung kita masukin ke dalam tangki mobil, rusak, Pak, mobilnya kagak bisa jalan. Kenapa? Karena kan semua itu harus diolah. Quran itu ya kalau kita ibaratkan tadi seperti minyak bumi, masih mentah dia, ya kan? Hadis itu seperti minyak bumi, masih mentah dia, dan dia tidak bisa langsung dipakai seenaknya begitu saja karena banyak masalah. Ya, banyak masalah itu maksudnya tadi masih bercampur-campur dengan lumpur, bercampur dengan air, bercampur dengan gas, bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Harus ada proses. Dan proses itu, Pak, tidak bisa dilakukan oleh secara awam oleh kita, secara tradisional, nggak bisa. Tuh Pak, Saudi Arabia jadi negara petrodolar itu kan baru-baru ini aja, di tahun 70-an. Cadangan minyaknya dari zaman Nabi Adam juga udah ada di situ, Pak. Cadangan minyaknya ya, kalau dibilang itu dari fosil kan, nah itu kan fosilnya dari zaman Nabi Adam lah gitu kira-kira, misalnya kan berapa ribu atau berapa juta tahun gitu kan, baru digali tahun 70, ya kan. Nah itu yang gali, Pak, bukannya orang Saudi, orang Amerika yang punya teknologinya gitu kan. Maka dibangunlah perusahaan patungan antara Saudi dengan Amerika, namanya Aramco. Nah baru tuh bisa disedot minyaknya.
Lalu minyaknya diolah, jadilah Saudi itu negara pengekspor minyak, tapi pakai teknologi, dan teknologinya tidak dimiliki oleh orang-orang Arab Saudi, yang punya orang Barat, entah itu Amerika, entah itu Perancis, entah itu Inggris, dan seterusnya gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu juga Pak. Quran dan hadis itu ibaratnya minyak bumi, kandungan yang potensial sih, tapi nggak bisa setiap orang main gali-gali begitu aja, lalu dia cocok-cocokkan seenak udelnya sendiri gitu ya, bahwa ini ayatnya begini nih, hadisnya begini. Nah, itu ngawur itu Pak, ya kan. Maka untuk bisa mengolah hukum-hukum Islam itu diperlukan beberapa syarat ya. Pertama ya penguasaan terhadap Quran dan Sunnah itu sendiri, ya kan. Dia harus tahu kalau Quran sih istilahnya nggak terlalu sulit ya, karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mana yang riwayatnya mutawatir dengan mana yang riwayatnya tidak mutawatir itu udah dipisah. Sebenarnya Pak, Quran itu mirip dengan hadis. Ada sahih, ya, ada hasan, ada dhaif dan sebagainya. Sama, aslinya kayak gitu. Cuman untungnya Pak, untungnya di zaman Abu Bakar saja itu sudah dipisah antara yang riwayatnya kurang baik dengan yang riwayatnya baik, dengan riwayatnya yang sudah muttafaqun alaih, sudah istilahnya sudah mutawatir. Itu sudah dipisah. Maka yang mushaf itu adalah riwayat tentang ayat Quran yang sudah dianggap nggak ada perbedaan pendapat lagi, yaitulah mushafnya. Di standarisasi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya kita sebut dengan mushaf Utsmani. Dan selain mushaf Utsmani, dikumpulkan semuanya dari catatan pribadi para sahabat dan dibakar karena tidak sahih gitu. Nah, jadi sahih tidaknya Al-Quran itu sudah selesai di zaman Utsman bin Affan. Sayangnya kalau hadis belum. Hadis itu sahih tidak sahihnya belum ada di zaman para sahabat. Nah, kalau misal kata kita sekarang ini mau pakai hadis, kan harus yang sahih, ya kan Pak? Nggak boleh yang palsu dong, nggak boleh yang lemah dan sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang melakukan proses validasi kesahihan suatu hadis? Ya jawabannya kan ya pakar hadis dong, ya kan? Nah, siapa pakar hadis? Ya kalau yang terkenal di zamannya itu misalnya kita sebut Imam Bukhari, ya kan, Imam Muslim gitu. Itu terkenal tuh. Kenapa? Karena sangat-sangat strict ketika memilah hadis yang sahih dengan yang tidak sahih gitu. Itu terkenal. Tapi ingat Pak, kalau hidupnya kita itu sebelum lahirnya Imam Bukhari, pertanyaannya, siapa yang menentukan hadis ini sahih dan tidak sahih? Bukhari belum lahir, belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim, ya kan? Nah, terus kita mau pakai hadis nih, kan berserakan tuh macam-macam. Ada yang sahih dan tidak sahih. Nah, ini mengetahui yang ini sahih, yang ini tidak sahih itu gimana caranya? Kalau kita orang awam, ya nggak bisa, ya harus pakar juga. Nah, jamaah sekalian, orang seperti Imam Malik itulah Bukharinya gitu Pak, yang bisa memilah ini hadis sahih, ini tidak sahih dan seterusnya gitu Pak. Dan lebih hebatnya lagi adalah begini, bukan cuman memilah ini sahih dan tidak sahih, karena sahih doang Pak belum selesai itu urusan, masih panjang perjalanannya. Ya, kenapa? Karena begini Pak, ada yang sahih tapi mansukh. Misalnya hadis tentang Nabi membolehkan para sahabat nikah mut'ah. Itu sahih Pak hadisnya Pak. Sahih, Nabi membolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Itu ada hadisnya dan diriwayatkan oleh banyak sahabat dan memang pernah dilakukan oleh para sahabat, tapi setelah itu oleh Nabi diharamkan lewat hadis yang lain. Tapi hadis yang membolehkan nikah mut'ah itu tetap masih ada.
Dan statusnya, kalau bicara statusnya sahih, memang benar Nabi ngomong kayak gitu. Tapi walaupun Nabi pernah ngomong kayak gitu kan sudah dihapus, gitu kan. Nah kalau orang yang nggak ngerti urusan, dia akan baca hadis itu dan dia praktekin aja, padahal sudah dihapus hukumnya. Teksnya masih ada, tapi prakteknya udah nggak boleh. Nah oleh karena itu untuk pakai hadis nggak sekedar yang penting sahih, enggak. Cek dulu, ini walaupun sahih, Nabi pernah menjalankan, para sahabat menjalankan, ngomong-ngomong statusnya bagaimana? Secara hukum masih berlaku apa enggak? Nah kan itu jadi agak ribet Pak. Nah yang begitu-begitu gak bisa orang awam kayak kita cuman pakai Quran terjemah, pakai hadis terjemahan, nggak bisa. Ya harus belajar ilmu hadis, belajar mana sahih mana tidak sahih, kan begitu. Dan juga kalau udah tahu sahih dan tidak sahih masih berlaku apa enggak, agak panjang lah Pak, ribet gitu urusannya, ya kan. Nah maka orang yang dikatakan mengikuti Quran atau mengikuti hadis itu bukan orang yang nggak punya guru Pak. Justru yang punya guru dan berguru kepada ahli Quran, berguru kepada ahli hadis. Dan pada masa itu berguru kepada ahli Quran yaitu duduk di depannya Imam Malik gitu Pak. Berguru tentang hadis ya duduk di depannya Imam Malik, ngaji setiap hari, ikut madrasahnya, ikut pengajiannya. Dan itulah yang disebut bermazhab Maliki gitu Pak. Jadi bermazhab itu ngaji Pak, gitu loh. Artinya bermazhab bukan ikut ormas, bukan ikut pendaftaran. Saya daftar dong jadi mazhab Syafi'i. Nggak ada tempat pendaftarannya Pak. Nggak ada. Nggak ada kantor pusat mazhab itu di mana. Nggak ada. Karena bermazhab itu pada dasarnya belajar agama kepada seorang guru yang mana gurunya itu memang dia pakar di bidang itu. Ya ginilah Pak, bela diri Pak. Pak, kita kalau dikatakan pesilat, ya silat itu kan macam-macam ya, bela diri itu kan macam-macam. Kalau yang dari Jepang itu ada karate gitu kan, ada macam-macam. Di Indonesia mungkin yang lebih terkenalnya adalah silat gitu. Silat sendiri Pak, ya itu juga banyak apa cabang-cabangnya. Kalau yang orang Betawi Pak, silatnya mah rawa belong gitu Pak, ya kan. Gurunya guru cingkring gitu istilahnya. Nah kalau kita belajar silat sama guru cingkring ditanya silat ente apa? Kudu ada mazhab-mazhab dalam silat. Ya bukan masalah mazhabnya, lu ngaji sama siapa? Ngaji. Latihan silatnya sama siapa? Guru silat lu siapa? Oh guru silat saya Bang Haji Sabeni gitu misalnya kan. Oh berarti silat ente apa namanya jalurnya jalur silat Betawi cingkring gitu kan. Itu Pak yang Bapak bisa lihat kalau ada pengantin Betawi mau datang tuh besan ada palang pintu. Nah itu tuh silat Betawi itu Pak. Itu bukan kungfu Pak. Bukan taekwondo, bukan gayanya Bruce Lee gitu, bukan. Nah itu silat Betawi itu cingkring itu kan pakai golok, pakai apa gitu-gitu. Nah itu kan semuanya yang pada main di situ walaupun itu pura-pura aja gitu ya, cuman buat show aja, yaitu mereka murid-murid perguruan silat gitu. Jadi tidak ada orang yang dikatakan bisa silat kalau dia nggak belajar silat gitu, ya kan? Dan belajar silat itu ya belajar sama guru silat yang paling tinggi dan sebagainya. Nah, jadi dikatakan bermazhab itu ya karena dia belajar, karena gurunya ada identitasnya. Oh gurunya namanya Malik, maka perguruannya ini namanya perguruan Maliki gitu kan. Nanti di Baghdad gurunya Abu Hanifah, perguruannya namanya Hanafi gitu. Nah nanti nih Asy-Syafi'i yang dulunya masih murid di zamannya Imam Malik, ketika Abu Hanifah wafat, Imam Malik wafat, akhirnya dia jadi guru besar juga tuh Pak. Nah murid-muridnya ngaji sama Imam Asy-Syafi'i ya disebut dengan ya perguruannya Syafi'i, madrasah istilahnya gitu Pak. Madrasatus Syafi'i. Madrasah itu siapa? Nah jadi ada madrasah tuh jangan kemudian kita anggap wah nggak pakai Quran, nggak pakai Sunnah. Salah Pak. Justru orang yang berquran bersunnah itu dia harus belajar agama kepada yang pakar Quran, pakar Sunnah. Itulah yang disebut dengan mazhab gitu. Nah tapi kan pertanyaannya begini, tapi kenapa jadi dipisah-pisah? Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagainya.
Ya karena masing-masing hidup di zamannya, di tempatnya yang berbeda-beda. Pertanyaannya, yang diajarin oleh masing-masing mazhab itu sama atau beda? Ya, kita harus akui memang tidak sama secara keseluruhannya. Tapi kalau mau dilihat yang fundamental, sama, akidahnya pasti sama, prinsip-prinsip dasar dalam fikihnya pasti sama. Nggak ada Pak di 4 mazhab yang ngajarin sholat subuh 5 rakaat, itu kagak ada. Udah pasti sama 2 rakaat. Yang fundamental itu udah pasti sama gitu, nggak mungkin beda. Kalaupun nanti beda, misalnya kata Imam Syafi'i subuh pakai kunut gitu, kata yang lain nggak usah gitu kan, di bagian yang perintilan gitu sebenarnya. Tapi yang fungsi dasar utama sholat 5 waktu sehari 17 rakaat, masing-masing waktunya ada dan sebagainya, itu semua sama. Ketika masuk kepada bagian yang detailnya detil, baru di situ nggak sama gitu. So makanya kita boleh sholat di belakang imam yang mazhabnya beda sama kita. Kenapa? Ya karena kita ikut dengan sholat yang sama sama kita. Kalaupun beda, imamnya nggak kunut doang, saya kunut gitu kan. Dan itu nggak ngaruh dalam sah tidak sahnya sholat saya, gitu kan. Karena apa? Karena perbedaannya di bagian yang sangat ya halus banget. Kayak gini Pak, kayak gini. Bapak beli motor nih atau beli mobil ya. Sama Pak, mobilnya mereknya Toyota juga. Toyotanya juga variannya misalnya Innova juga. Tapi beda tahun itu beda Pak perintilannya. Bahkan beda apa namanya kelasnya, yang tipe V, tipe G, tipe apa. Walaupun sama-sama Toyota, sama-sama Innova gitu kan, tapi beda tahunnya aja itu udah ada variasi-variasi sedikit. Ada perbedaan, oh ini pakai fog lamp, oh ini sudah LED, ini belum, ini apa. Tapi itu perintilan Pak. Yang berbeda itu perintilannya. Jadi kalau diperdebatkan lucu aja. Ya, justru sebenarnya perintilan-perintilan itu yang bikin seru aja. Wah, ada perbedaannya di sini, sini. Tapi prinsipnya sama. Begitu dibongkar mesinnya, ya dia juga. Kayak dulu ada Avanza sama satu lagi apa tuh Pak lawannya? Xenia. Yang bikin dia juga, gitu. Yang bikin dia juga. Mesinnya sama. Saya kemarin tuh Ramadan buka puasa di Kerawang di Daihatsu motor gitu ya, Astra Daihatsu motor ADM gitu. Saya tanya, Pak, di sini bikin mobil apaan aja? Semua mobil kita bikin Pak, tergantung pemesanan. Tapi mesinnya sama, ini juga dibikin pakai ini jadi apa, dibikin pakai ini jadi apa semua, karena prinsipnya sama gitu kan. Oh, jadi variannya aja yang dibeda-bedain Pak. Iya, dibedain varian anunya aja, istilahnya aksesorisnya aja yang dibedain. Oh, prinsipnya sama. Oke lah kalau gitu. Dan itu berpengaruh pada harga, berpengaruh pada macam-macam gitu kan. Ya ternyata berata 4 mazhab tuh pada dasarnya semua sama. Prinsip dasarnya nggak ada yang beda. Kecuali aksesorisnya, nah baru di situ ada perbedaan. Nah orang yang nggak ngerti agama, dia nggak bisa ngelihat pada dasarnya sama. Dia langsung bilang pokoknya beda, nggak boleh gitu kan. Nah itu. Jadi nggak masalah ketika ada umat Islam yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya Muslim ya, semuanya berpegang pada Quran, semuanya berpegang pada Sunnah gitu ya, dan tidak ada yang dosa. Ketika yang satu pakai mazhab Hanafi, terus kita bilang dosa lu pakai mazhab itu, enggak ya kan. Nah cuma begini Pak, masalahnya yang jadi sumber keributan adalah orang yang awam, yang tidak ngerti, yang tidak pernah belajar ya sampai tuntas gitu. Ini yang jadi kasihannya Pak. Kenapa? Karena dia bingung ngelihat ada orang sholat, ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begitu, ada yang sholatnya gimana lagi. Dia bingung. Akhirnya karena dia nggak belajar, dia cuman lihat tiru, tapi nggak tahu kenapa sholat tangannya begini atau begini dia nggak tahu. Karena kan nggak ngaji kan. Cuman dia lihat doang, wah kayak gitu tangannya, dia pakai gitu kan.
Nah, yang kayak gini ternyata banyak, Pak. Dia nggak belajar ilmunya, dari mana logikanya kok jadi sholatnya harus begini atau harus begitu, dia nggak tahu. Tapi dia lihat aja, oh gitu, terus dia ikutin, gitu kan. Nah, pengikut-pengikut awam ini, awam ya Pak ya, ya dia nggak ngaji. Ini kita sebut juga, ya mereka bermazhab juga, tapi bermazhab yang tidak pakai dasar, cuman ikut-ikutan gitu. Boleh, kenapa jadi enggak? Kan enggak semua orang bisa duduk ngaji, Pak. Enggak semua orang bisa mulazamah kepada ulama, ya kan? Kalau zaman sekarang enggak semua orang bisa duduk di kursi kuliah, ya, S1, S2, S3, ya kan? Enggak semuanya. Jadi kalau dia cuma sekedar ikut doang, it's okay lah, enggak apa-apa. Boleh, silahkan. Udah bagus daripada dia enggak sholat, kan begitu ya. Nah, untungnya gini Pak, sepanjang sejarah di berbagai wilayah dunia Islam, mazhab-mazhab tuh kayak punya wilayah yang beda-beda. Kayak kita nih Pak Indonesia, yang berkembang di sini cuma satu doang, mazhabnya Syafi'i doang. Nggak ada di Indonesia mazhab selain Syafi'i. Dalam arti madrasah ya Pak. Kalau pengikut awam macam-macam, tapi kalau madrasahnya yang resmi, yang sah gitu, yang diajarkan di situ kitab-kitab fikih Syafi'i, ya cuman Syafi'i doang. Di mana-mana pesantren, di mana-mana tempat majlis ilmu, kalau ngaji fikih yang dibuka pasti kitabnya mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada yang ngajar mazhab selain Syafi'i. Nggak ada guru di Indonesia. Saya cari-cari, muter-muter di Indonesia, siapa nih alim ahli fikih, fikihnya Hanafi? Nggak ada. Fikihnya Maliki? Nggak ada. Fikihnya Hambali? Nggak ada. Semua ahli fikih di Indonesia, kalau saya tanya, Pak Kiai, Anda kan ahli fikih, boleh nggak cerita dulu waktu pertama-pertama belajar fikih itu kitabnya apa aja? Dia sebut Pak, Matan al-Ghaya wa Taqrib. Wah, itu mah fikih Syafi'i. Apalagi belajar Kifayatul Akhyar. Nah, itu mah kitab Syafi'i, gitu. Apalagi ya apa namanya yang paling banyak dipakai di kita kan Fathul Mu'in gitu ya. Fathul Mu'in. Ah, itu mah kitab Syafi'i. Pak, Bapak nggak pernah baca misalnya Ar-Raudul Murbi' gitu. Hah? Apa? Raudul Murbi'. Kitab apaan itu? Ya itu kitab fikihnya Hambali. Enggak pernah dengar ada kitab kayak gitu. Nggak tahu Pak, dia ada kitab yang pakai mazhab yang lain tuh nggak tahu. Tahu judulnya aja enggak. Gitu. Bapak nggak pernah baca Al-Muwatta? Enggak tahu gitu. Atau pakai kitabnya yang lain, enggak ada. Jadi yang dia tahu di Indonesia, seluruh ulama ahli fikih itu taunya kitab yang satu mazhab doang. Gitu. Nah, ini mengakibatkan apa? Seluruh orang di Indonesia ketika bicara tentang mazhab, ya mazhabnya udah pasti Syafi'i lah, karena itu yang diajarin di seluruh Indonesia. Dan kalaupun ada ulama yang pulang dari Timur Tengah, sebutlah misalnya saya punya apa namanya paman ya, lama itu Pak di Mekah bertahun-tahun, kecilnya juga di Mekah tuh Pak. Ya zaman-zamannya kayak Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, itu kan lama tuh Pak di Mekah mereka. Kayak Syekh Yasin Al-Fadani, itu kan lama di Mekah. Terus apa namanya Imam Nawawi Al-Bantani, itu rata-rata ulama Indonesia yang lahir belajar ilmu agamanya di Mekah. Itu Pak, ketika mereka pulang dari Mekah ngajar di Indonesia, yang diajarin ternyata fikihnya Syafi'i. Bukan fikih Hambali, bukan fikih Maliki, bukan fikih Hanafi. Saya bingung. Kan Mekah ya, Saudi. Kalau sekarang Pak, Saudi itu kan mazhabnya yang resmi itu kan Hambali. Tapi kenapa Syekh Hadratus Syekh, pendiri NU itu Pak ya, Hasyim Asy'ari, kan Mekah 100% itu. Kenapa dia pulang ke Indonesia ngajarnya fikih Syafi'i? Termasuk juga pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan teman bareng tuh Pak sama Hasyim Asy'ari
itu kan. Cuman waktu pulang Ahmad Dahlan nggak ngajar fikih, beliau lebih banyak bicara tentang membangun ekonomi, membangun sosial gitu-gitu kan, bikin Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan gerakan ilmu fikih gitu. Kalau Hasyim Asy'ari memang ngajar fikih di Tebu Ireng ya kan, di pondok begitu. Nah itu beliau juga di Mekah, tapi fikihnya beliau Syafi'i banget. Ada kunutnya subuh ya kan, sholat tarawihnya 23 dan sebagainya gitu. Pertanyaannya, kan belajarnya di sono Hanafi Hambali, tapi kenapa pulangnya jadi Syafi'i? Nah, kita buka nih Pak, lembaran sejarah Saudi. Karena saya kuliah di Saudi, saya tahu banyak nih Pak sejarah perkembangan agama di Saudi. Rupa-rupanya pada saat para ulama kita lagi ada di sono, mazhab yang berkembang di sana justru Syafi'i. Gitu. Belum muncul mazhab Hambali, belum ada. Saya jadi saksi Pak. Saya kan kuliah 4 tahun. Ya. Memang kalau jurusan saya nih agak unik Pak. Bukan sekedar belajar fikih, tapi memang meneliti ya perbedaan-perbedaan mazhab. Jadi nama fakultas saya Fakultas Syariah, tapi jurusannya perbandingan mazhab. Jadi memang kita belajar nih Pak, belajar misalnya wudu, langsung 4 mazhab tuh gimana? Mazhab Syafi'i begini, Hanafi begini, Maliki begini, kan gitu ya. Nah, kitab yang kita pakai untuk belajar 4 mazhab itu ada satu, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibnu Rushd. Imam Ibnu Rushd ini sebenarnya dia bermazhab Maliki. Sebenarnya dia orang Andalusia. Ya. Tapi kalau dia menjelaskan perbedaan mazhab yang 4, setelah menjelaskan mazhab Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, udah Hambalinya nggak diceritain Pak. Hambalinya nggak diceritain. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menyebut mazhab Hambali? Ada apa? Nah rupa-rupanya di Andalusia di zamannya beliau nulis buku itu memang tidak ada mazhab Hambali gitu. Jadi dia mau nulis apa tentang mazhab Hambali? Nggak ada. Di masa itu mazhab Hambali belum ada. Maksudnya kalau Imam Ahmad bin Hambalnya sudah ada, tapi sebagai sebuah mazhab besar yang masuk hitungan itu belum. Jadi Bidayatul Mujtahid itu belajar bukan 4 mazhab Pak, 3 mazhab doang gitu. Cuman 3 mazhab doang, yang satu belum kesebut gitu. Nah begitu juga di zaman Syekh Hasyim Asy'ari. Di Saudi itu mungkin ada, tapi cuman kelompok kecil saja dan bukan mayoriti. Yang mayoritinya di Masjidil Haram itu cuman ada mazhab Syafi'i yang paling besar gitu ya. Yang kedua mazhab Hanafi nomor 2, dan nomor 3 mazhab Maliki. Hambali nggak ada. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu gitu ya, Mekah kemudian mengalami perubahan besar ya. Tiba-tiba raja gitu kan. Rupanya raja itu datang dari negeri dari Saudi bagian timur ya kan, dari Dara'iyah gitu ya. Dan ulama yang disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu dari sana juga. Nah kalau kampungnya dia itu memang ada tuh mazhab Hambali. Nah ketika dia jadi raja, jadi penguasa dan sebagainya, dia endorse lah mazhab Hambali itu. Sampai kemudian akhirnya sekarang Saudi itu identik dengan mazhab Hambali. Dan semua ulama yang ngajar di Masjidil Haram, baik dia ulama Syafi'i atau Maliki atau Hanafi, minggir, out gitu. Yang boleh ngajar yang satu mazhabnya dia aja, Hambali. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tapi itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sedangkan di kampus ya, saya kan Saudi tapi bukan di Masjidil Haram Pak, di kampusnya. Di kampusnya masih tetap diajarkan 4 mazhab gitu. Dan ulama dari berbagai negara, misalnya kalau belajar fikih Syafi'i kan berarti harus ulama yang memang dia pakarnya Syafi'i gitu ya. Nah orang Saudi nggak ada tuh. Pokoknya begini Pak, mata kuliah fikih tidak ada satupun alim dari Saudi. Orang Saudinya nggak ada Pak. Orang Saudi nggak bisa menguasai 4 mazhab. Mereka tuh levelnya agak rendah. Kenapa? Karena yang dia tahu ya cuma mazhab yang berlaku di negerinya doang.
maka untuk mata kuliah fikih harus dari Al-Azhar. Kenapa? Karena di Al-Azhar itu diajarkan 4 mazhab dan pakar-pakarnya fikih 4 mazhab itu wah luar biasa Pak. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan pakar-pakar fikih 4 mazhab yang kalau dia menyampaikan fikih 4 mazhab jujur Pak, amanah. Maksudnya jujur dan amanah itu gini Pak, misalnya ya, ini satu masalah beda nih pendapat dari 4 mazhab. Mazhab A Hanafi begini, mazhab B begini ya. Ketika dia jelaskan mazhab Hanafi Pak, itu papan tulis penuh Pak, dia sebutkan semua dalil yang mendukung pendapat mazhab Hanafi, sampai kita mengatakan berarti yang benar Hanafi ini Pak, berarti yang benar Hanafi. Kenapa? Lengkap banget dalilnya. Ternyata dia bilang sebentar, itu baru mazhab yang pertama Hanafi, hapus papan tulis, saya akan jelaskan mazhab yang kedua Maliki. Kenapa Maliki mengatakan beda dengan Hanafi? Jelasin Pak dari awal sampai akhir, sampai kita berkesimpulan, berarti yang lebih sahih yang Maliki gitu. Selesai itu dihapus lagi apa dia. Sekarang Syafi'i, dijelaskan lagi Syafi'i dengan dalil-dalilnya semua. Dia bilang, berarti bapak saya udah bener tuh Pak, tuh dulu dia kunut, dia apa dan sebagainya, dalilnya kuat banget gitu kan. Terakhir dihapus, sekarang Hambali, jelasin lagi sampai selesai gitu kan. Terus lama-lama kita mikir, berarti semuanya benar ya Pak Ustadz ya? Emang semuanya benar, tapi yang saya baru tumben dengar adalah gini, itu Syafi'i kenapa jadi kuat banget dalilnya? Selama ini saya nggak tahu, saya ini orang Indonesia ya, orang tua saya, guru-guru ngaji saya bermadzhab Syafi'i, tapi kalau saya tanya kenapa mazhabnya kayak gini, nggak ada yang jawab Pak. Nggak usah nanya gitu, nggak usah pakai dalil gitu, langsung dihajar begitu. Nah ini malah dijelasin panjang lebar. Wah keren berarti kan gitu. Ngomong-ngomong, Ustadz antum mazhabnya apa? Saya Maliki dia. Lah kenapa belain Syafi'i? Enggak, saya nggak belain Syafi'i, saya jujur aja apa adanya, begitulah Syafi'i. Dan saya kagum kepada semua mazhab itu. Wah keren kalau kayak gitu caranya Pak. Kita tidak menabrak-nabrakkan satu mazhab dengan mazhab yang lain, tapi menjelaskan masing-masing kehebatan dan keistimewaannya dan respect kita kepada mazhab yang lain. Hanafi begini, cakep itu, luar biasa. Dan beliau bilang, Anda tahu nggak saya bisa jelasin ini dari mana? Baca kitabnya gitu. Lu kitab jangan Syafi'i doang, baca kitab yang lain gitu. Maka sejak itu Pak, saya jadi kolektor kitab 4 mazhab. Cuma masalahnya Pak, kalau nyari kitab fikih mazhab yang lain selain Syafi'i di Indonesia kagak ada, nggak ada yang jual. Mau nggak mau ngeborongnya ke Saudi, mau nggak mau borongnya ke Kairo, ke Mesir. Nah di sana semua kitab fikih 4 mazhab tersedia. Jadi Bapak kalau datang ke rumah saya tuh Pak, saya pasang nih Syafi'i di sini semua. Ini Maliki, ini Hambali, ini apa, dan semuanya hebat, semuanya keren. Kalau ada orang fanatik dengan Syafi'i, yang paling benar Syafi'i, yang lain salah, belum ngaji loh gitu kan. Belajar dulu yang benar agar punya apresiasi. Ulama itu orang hebat, tapi bukan berarti kalau dia hebat lantas kita harus kayak dia. Enggak juga gitu kan, enggak juga. Ya Anda pakai aja mazhab Anda sendiri. Bahkan anak saya nih Pak, kemarin kuliah di Mesir, Al-Azhar, masuk di Fakultas Syariah. Nah kalau di Al-Azhar itu nggak diajarin 4 mazhab, karena dianggap belum kuat lo ilmu lo belajar 4 mazhab. Atuk dulu aja, dari mana itu? Indonesia. Oh di sini kelasnya, satu kelas Indonesia semua, mazhabnya mazhab Syafi'i gitu Pak. Kenapa? Kalau ditaruh di kelas mazhab Maliki Pak, puyeng dia, bisa gila. Kenapa? Karena basic ilmu yang dia pelajari di Indonesia udah pasti Syafi'i. Ya kan, kalau tiba-tiba gubrak pakai mazhab Maliki, bisa terjadi lonjakan yang ancur-ancuran Pak. Pak, dalam mazhab Maliki tidak ada puasa 6 hari Syawal. No, tidak pernah Nabi dan para sahabat melakukan puasa 6 hari Syawal. Jadi kalau dia belajar di mazhab Maliki pulang, ngamuk dia Pak di sini, digebukin orang se-Indonesia. Apaan nggak ada 6 hari Syawal? Kurban itu tidak boleh 1 sapi 7 orang, tidak ada riwayat kayak gitu. Seluruh umat muslim Madinah di masa Nabi, di masa Imam Malik, ya kalau mau sapi ya 1 orang, mau onta ya 1 orang. Nggak ada 1 sapi atau 1 onta 7 orang, itu nggak ada prakteknya itu di masa Imam Malik gitu Pak.
Nah, kan puyeng kalau dia tiba-tiba ke sono belajar mazhab Maliki, sampai di sini digebukin orang. Iya, kan beda. Atau misalnya dia tiba-tiba belajar mazhab Hambali, yang semua kotoran hewan, kalau hewan itu boleh dimakan dagingnya, kotorannya itu tidak najis. Ini ada ayam, Pak, gitu, masuk masjid, dia di situ. Dan kita sholat, zlok aja pas kita sujud, apaan nih? Wah, tai ayam gitu, terus aja. Kenapa? Kagak najis. Kan puyeng kalau di sini, Pak, jadi urusan, ya nggak? Air kencing hewan, Pak, air kencing onta itu kagak najis, makanya dia pada minum air kencing onta, karena dalam mazhab Hambali kagak najis. Nah, kalau orang Indonesia kagak tahu jeluntrungannya, tiba-tiba dia ke sono lalu pulang berdakwah di Indonesia, dia minum air kencing onta, ya digebukin orang se-Indonesia. Apaan lu air kencing onta diminum, gitu kan? Karena nggak sesuai dengan mazhab di sini. Maka di Al-Azhar tidak boleh ada anak mahasiswa S1 langsung belajar 4 mazhab. Dan kalaupun dia belajar fikih harus sesuai dengan negaranya. Minfen, dari mana? Maghrib. Sini duduknya. Apa? Di situ mazhab Maliki. Diajarin mazhab Maliki, gitu, Pak. Nanti kalau udah S2, S3, ente mau perbandingan mazhab, it's okay, gitu ya. Nah, lain dengan saya. Kuliah di Fakultas Syariah itu kan S1, Pak, saya. Tapi langsung perbandingan mazhab bagaimana? Karena menurut Saudi, ya, nggak mungkin dia mengajarkan semua mazhab. Nggak mungkin. Kenapa? Karena SDM-nya kurang. Kalau di Mesir ngajarin 4 mazhab, dosennya semua ada, gitu kan. Nah, kalau dia udah disatuin aja, langsung dalam satu fakultas langsung 4 mazhab aja. Nah, cuman memang yang jadi masalah tuh begini, di Indonesia dasarnya sudah kuat. Mereka yang belajar fikih 4 mazhab itu fikih dasarnya dia di masing-masing negara sudah bagus. Jadi ya sudah Syafi'i lah begitu kira-kira. Ketika ketemu dengan perbandingan mazhab itu nggak baper, cuma nambah ilmu. Ternyata yang lain begini, yang ini begini. Bahkan ngefeknya ke kita sendiri, Pak. Saya itu, Pak, ada kali 15 tahun nggak kunut subuh, Pak. Karena hadisnya do'if, kata guru saya. Justru ketika saya kuliah di Libya, saya tahu, ternyata hadisnya kuat banget. Yang bilang do'if mana dia tuh orangnya, cariin. Nak aja lo ngomong do'if, lu ngaji dulu yang bener. Nah, ini yang ngomong ulama besar dari Al-Azhar, yang mana dia sendiri mazhabnya bukan Syafi'i. Dia sendiri mazhabnya Maliki. Yang dalam mazhab Maliki tidak ada kunut subuh, tapi dia jelasin kunut subuh tuh dalilnya begini. Saya bilang keren ini, gitu kan. Nah, itulah, Pak. Jadi tidak baper, tidak merasa lu nggak mau ikutin gua, lu ikutin yang lain. Enggak. Ilmu itu adalah sesuatu yang harus disampaikan apa adanya. Dan beliau santai aja ketika bilang, saya tanya gini, Ustaz, antum nggak khawatir ngajarin mazhab yang lain lalu murid-muridnya nggak ada yang ikutin mazhab antum gitu? Biasanya kan orang gitu, kalau ngajar sebisa mungkin muridnya ikut dia dong gitu. Ngapain gua ngajar kalau nggak ada yang diajak gitu kan? Enggak, dia bilang semua mazhab itu sudah settle masing-masing. Kita tuh cuma sekedar menyampaikan amanah ilmiah saja. Tidak ada istilah dakwah ngajak-ngajak orang ke mazhab saya. No, dia bilang kampungan itu, dia bilang ngajak-ngajak kayak gitu. Jelaskan aja mazhab Syafi'i itu begini, mazhab Hanafi itu begini, Hambali begini. Lu pakai yang mana? Ikutin aja masing-masingnya, bukan ikutin saya, begitu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi balik lagi kepada pertanyaan kita di awal tadi. Kan ada Quran, ada sunnah. Kenapa kita pakai madhab? Ya sebabnya adalah karena kembali pada Quran itu ya belajar agama, gitu kan. Kembali pada sunnah itu belajar agama. Dan belajar agama itu ya ngaji kepada orang yang pakar dalam bidang ilmu agama, walaupun dia punya mazhab tertentu, gitu kan. Nah, tinggal pertanyaan terakhir, kalau semua mazhab itu benar, boleh nggak kita campur aduk, gitu Pak? Mencampur aduk mazhab itu boleh apa enggak? Jawabannya ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau dalam yang fundamental semua kan campur aduk. Kan gini, Maliki bilang subuh 2 rakaat, Syafi'i bilang 2 rakaat. Dalam bab 2 rakaat boleh nggak kita campur mazhabnya? Ya boleh loh, orang sama kok. Kalau sama kenapa jadi ribut kan gitu. Nah, di bagian yang nggak samanya nih boleh nggak kita campur? Balik lagi, itu fundamental apa enggak? Yang saling merusak atau dia oke-oke aja. Saya kasih contoh gini, Pak. Syafi'i dengan Hambali itu beda dalam rukun sholat, dalam salam. Salam, Pak, terakhir. Kalau mazhab
kita nih Syafi'i ya, Indonesia ini rata-rata Syafi'i. Salam itu sekali doang Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun. Kalau dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah. Oke, jadi kalau kita misalnya kebelat Pak, pengen buru-buru ke WC gitu ya, Assalamualaikum warahmatullah, belum yang kedua, belum, langsung berangkat ke WC, itu udah sah sholatnya. Kenapa? Rukunnya sudah terpenuhi. Salam yang kedua itu bukan rukun, itu sunnah. Tapi itu nggak bisa terjadi kalau itu mazhabnya Hambali. Di dalam mazhab Hambali Pak, orang baru selesai sholat kalau dua salam itu selesai. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah gitu Pak. Oke kan? Beda kan? Sekarang saya tanya, kita nih mazhabnya Syafi'i, boleh nggak salamnya dua? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi itu kan punya Hambali. Ya emang kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, salam yang kedua bukannya tidak boleh, salamnya sunnah. Gitu. Jadi boleh nggak digabungkan antara Syafi'i dan Maliki dalam praktek? Ya bisa-bisa aja, asalkan tidak bertentangan. Gitu. Karena kata Hambali itu rukun, wajib gitu ya. Sedangkan kata Syafi'i itu sunnah. Kan toh dua-duanya dikerjain. Cuman tinggal statusnya aja. Statusnya gini Pak, kalau dia bermazhab Hambali, Assalamualaikum warahmatullah, terus dia kentut, brut, batal sholatnya Pak. Kenapa? Karena belum selesai ini rukun yang terakhir. Tapi kalau dia mazhab Syafi'i, Assalamualaikum warahmatullah, brut, batal nggak sholatnya? Ya batal sih, tapi sholatnya udah selesai. Gitu. Jadi kalau ada orang nanya, Pak Ustadz, kalau lagi salam, baru salam pertama nih, keburu kentut, itu saya ngulangin sholat apa enggak? Tergantung, ente mau pakai mazhab yang mana. Kalau Syafi'i udah selesai itu. Kalau Hambali belum. Nah, ente ulangin lagi sholat dari mula. Gitu Pak. So berarti kan itu walaupun beda, tapi dipakai bareng-bareng, tinggal statusnya sedikit ya, tapi satu arah gitu kan. Dua-duanya bisa dipakai, santai. Tapi memang nanti ada dua-duanya bertabrakan. Tabrakan Pak, nggak bisa gitu loh, ya kan? Ya contohnya yang paling sering saya ucapkan tuh kalau dalam bab perkawinan. Pak, dalam perkawinan rukun nikah itu beda-beda di 4 mazhab ya. Kalau kita di mazhab Syafi'i itu Pak, harus ada wali, harus ada saksi kan gitu ya. Tapi di Hanafi, wali itu nggak penting. Nikah itu jadi lucu Pak. Yang menikahkan itu adalah perempuan. Dia pegang mikrofon gitu ya. Saya nikahkan diri saya kepada Anda, wahai calon suami saya, dengan mas kawin sekian. Lalu yang jawab suaminya. Jadi bukan walinya Pak, bukan bapaknya yang perempuan yang bilang saya nikahkan kamu kepada calon mantu, enggak. Tapi anak perempuannya itu, pengantin perempuan yang ngomong. Ijab itu pengantin perempuan ngomong, kabulnya suaminya jawab gitu. Jadi nggak pakai wali memang di sana gitu kan. Nah tapi kalau kita di Syafi'i nggak bisa begitu Pak, nggak bisa. Wah katanya kalau di Hanafi boleh nggak pakai wali. Ya iya, tapi kalau di kita nggak pakai wali nggak bisa. Main kawin-kawin aja begitu nggak pakai wali nggak bisa. Ya harus bapaknya si pengantin perempuan. Nggak bisa pengantin perempuan sini dah ngomong aja, saya nikahkan diri saya dengan engkau gitu. Nggak bisa. Itu kalau di sana boleh, tapi kalau di sini nggak bisa. Gitu kan, dan nggak bisa dicampur gitu. Di Maliki wali wajib ya, tapi saksi nggak usah. Nggak ada saksi nggak apa-apa. Jadi yang penting ada bapaknya yang perempuan, ya kan? Ada mantunya, dia berdua doang tuh Pak. Si bapak nih misalnya saya punya anak gadis, terus nih ada anak laki-laki yang mau saya jadikan suaminya anak saya. Saya cuma bilang, kamu saya nikahkan dengan anak saya. Terus dia bilang, saya terima Pak. Jadi Pak, nggak usah pakai saksi. Maliki gitu, ya kan? Nah kita Syafi'i Pak, kalau wali harus, saksi juga harus, mas kawin nggak harus Pak. Jadi mas kawinnya ya istilahnya dengan seperangkat alat sholat lah, itu nggak termasuk mas kawin sebenarnya, kan cuman cepek aja beli di tamcit juga selesai gitu Pak. Kalau mas kawin kalau di sono penting itu Pak, di kita nggak penting-penting amat gitu ya. Nah tapi kita nggak bisa bikin mazhab baru ya, ngambil nyomot dari sono, ngambil comot dari sini, comot dari sini. Sebuah pernikahan yang tidak memerlukan wali, tidak memerlukan saksi, dan juga tidak memerlukan mas kawin, nggak bisa Pak. Itu hasil comot-comotan kayak gitu, nggak connect itu, saling meruntuhkan satu dengan yang lain.
Nah oleh karena itu kalau ditanya boleh nggak mentalfik antar mazhab, sini dulu kita duduk yang benar. Ada bagian-bagian yang bisa ditalfik, istilahnya dicampur, ada bagian-bagian yang sebaiknya tidak usah, dan ada yang sama sekali tidak boleh gitu. Nah rinciannya ya ngajilah lebih dalam lagi gitu kan. Nah cuman simpelnya begini, kalau ternyata kita nggak tahu ini nyampur apa enggak ya, terus kita sholat aja gitu, ternyata begitu dicek, wah ini campur nih, ada berbagai mazhab gitu, gimana? Ya jawabannya namanya juga orang awam, nggak sengaja, bismillah udah apa boleh buat gitu kan. Ya sah-sah saja, cuman ada satu syaratnya Pak, kalau memang kondisinya kayak gitu, kalau bisa jangan jadi ustadz, kalau bisa jangan nyala-nyalain orang. Nah lu aja beragamanya improvisasi ya kan, cuman modal lihat YouTube, cuman modal buka sosial media, ngajar, ngasih vonis sesat, salah dan sebagainya. Nah lu aja kagak paham gitu Pak. Nah artinya kalau kita nggak menguasai bidang itu, sekedar buat kita pribadi oke. Tapi kalau buat nyala-nyalain orang ya enggak lah, lu aja dapatnya belum tentu bener gitu Pak ya kan. Nah gitu, makanya kemarin lucu nih Pak, saya bikin ngisi pengajian online sih ya, ada pertanyaan terakhir gini, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang paslon 2 yang curang gitu kan. Saya bilang, Pak, saya tuh bukan bidang politik, jadi kalaupun saya jawab juga bukan bidang saya gitu. Lagian kan kita lagi ngaji tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kenapa tiba-tiba curangnya paslon ini paslon itu? Tapi kan politik bagian dari agama. Iya Pak, politik bagian dari agama, tapi kan mata kuliahnya beda. Bapak jangan nyasar juga dong, minum di mana mabok di mana gitu loh. Ya kan, mungkin lagi semangat dia bela-belain kelompoknya dia, jadi di semua forum pun dia ngomong politik. Nah itu Pak penyakit. Ustadz pun banyak juga penyakitnya kayak gitu Pak. Dia ustadz dalam bidang apa? Dalam bidang hadis, ngomonglah hadis kan gitu ya. Ngomong paslon 1, paslon 2, paslon 3. Ini kan nyasar gitu kan, bukan pada bidangnya. Bukan berarti kita anti politik, enggak, tapi bukan bidangnya dan bukan tempatnya juga. Orang ini Pak, kita lagi ngomongin sholat nih ya kan, tiba-tiba pertanyaan tentang haji. Kan banyak tuh Pak orang suka ngacak kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya Ustadz, mohon maaf nih keluar dari pembicaraan. Ya nggak usah nanya kalau keluar dari pembicaraan, kan kita lagi ngomongin ini. Enggak, itu gimana hukumnya kalau orang anaknya udah hamil duluan terus dinikahin gitu. Pak, ini lagi bab toharoh, bukan bab hamil duluan gitu. Itu kan. Ya tapi abisnya gimana, saya bingung. Ya ntar aja setelah pengajian selesai ngomong sendiri aja gitu. Jangan di forum dia bawa bab yang lain gitu kan. Itu jamaahnya. Kadang-kadang ustadznya pun jawab juga karena merasa pinter, dia jawab gitu kan. Sesuatu yang dia nggak nguasain sebenarnya. Itu kan malu-maluin gitu. Dan zaman sekarang Pak, kebanyakannya begitu. Dia nggak ngerti tentang ilmu tersebut. Ya cuma denger-denger doang, tapi dia ceramah. Wah kan keren itu Pak. Nah itu yang kadang-kadang malu-maluinnya tuh di situ. Ya mungkin salahnya jamaah juga ya. Jamaah juga nggak tahu ilmunya dia apa, main tanya aja. Ya dia juga main jawab aja kan begitu. Itu banyak yang sering kayak gitu kejadian. Saya tuh Pak ditanya-tanya tentang Ustadz. Ini ada satu orang nih, tokoh nasional, orang hebat lah gitu ya. Itu sering kali nanya saya WhatsApp, Pak Ustadz, ini ada hadis kayak gini, sahih nggak ya? Saya bilang, Pak, Bapak jangan nanya saya bukan ahli hadis. Bapak tanya tuh sama si A, si B, si C, itu ulama hadis dia. Dulu kan masih ada guru saya, Kiai Ali Mustafa Yaakob, tanya almarhum. Saya punya saudara baik, teman saya juga, guru saya juga, Kiai Haji Lutfi Fatullah, doktor gitu ya. Tanya ke dia, jangan nanya ke saya gitu. Nanya lagi, nanyanya sama Pak, sahih nggak nih hadis, sahih nggak? Pak, kalau nanya sahih apa enggak, bukan saya. Bapak tanya, kalau ada kunut subuh, menurut mazhab ini gimana, mazhab itu gimana? Nah, nanyanya ke saya, karena saya kuliahnya itu. Saya jawab, tapi jangan bilang, terus dari 4 itu yang benar yang mana? Kagak tahu, bukan benar apa enggak. Masing-masing mazhab tuh begitu. Nah, kalau Bapak nanya, terus Pak Ustadz pakai yang mana? Kalau saya Syafi'i, gitu. Terus kalau saya nggak Syafi'i boleh nggak? Ya boleh, siapa bilang kagak boleh? Terserah ente kan begitu ya kan.
Nah, jadi yang namanya belajar agama itu sebenarnya amanah aja sih, amanah keilmuan yang bukan berarti menggiring opini gitu Pak. Yang salah di tengah masyarakat kita itulah yang opininya digiring-giring Pak gitu. Cukuplah 6:30 loh Pak, Bapak diam aja. Cukuplah sampai di sini, semoga nggak ada pertanyaan nih. Cukup ya Pak ya? Nggak usah pakai pertanyaan lah. Nanti kalau nanya aja di sini. Kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.